إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya yang dapat menjadikan seorang muslim keluar dari agama Islam ini, atau dia dinyatakan sebagaimana yang kita kenal dengan orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam ini, bukan hanya saja ketika dia menyatakan bahwa dirinya telah berpindah agama dari agama Islam yang pernah dia peluk, kemudian dia berpindah kepada agama dan keyakinan yang lain selain Islam. Ini pun disebut dengan murtad. Namun bukan hanya ini saja kata para ulama, karena di antara yang para ulama ijma sepakat bahwa di antara yang dapat menyebabkan seorang muslim keluar dari agama Islam ini atau dia menjadi murtad adalah dengan melakukan di antaranya perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, atau berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyembah dan beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, di samping dia pun menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbuatan ini para ulama ijma, kalau itu dilakukan seorang muslim, maka mengeluarkannya atau menyebabkannya keluar dari agama Islam ini, dia dinyatakan sebagai orang yang murtad, yang tidak bedanya dengan orang yang mendeklarasikan, mengikrarkan dirinya telah berpindah agama kepada agama yang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Maka perbuatan murtad ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa ada di antara orang-orang yang beriman, bahwa ada di antara orang-orang muslim
yang keluar dari agama Islam ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, seperti melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa besar konsekuensi dan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang murtad dari agama Islam ini, semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan sampai ada orang yang telah mendapatkan hidayah Islam, dia keluar dari agama Islam ini. Karena sungguhnya Islam adalah sebab keselamatannya di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi orang yang murtad dari agama Islam ini. Sebelum nanti kita akan menjelaskan apa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan di antara salah satu sebab yang dapat mengeluarkan seorang muslim yang melakukannya keluar dari agama Islam ini. Maka penting untuk kita ketahui apa konsekuensi yang akan diterima dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang murtad, yang diantaranya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Apa ancaman Allah Azza wa Jalla? Apa konsekuensi yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang murtad dari agama Islam ini? Yang diantara penyebabnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang menduakan dan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinih." Maka barang siapa yang murtad di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan murtad adalah orang yang menjadi kafir setelah dia beriman, setelah dia memeluk agama Islam. Dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan dalam ayat ini, barang siapa di antara kalian wahai orang-orang yang beriman murtad, keluar dari agamanya Islam ini, kata Allah Azza wa Jalla, fayamut wa huwa kafir, lalu kemudian dia meninggal dunia, kata Allah. Maka bagaimana meninggalnya, kata Allah Azza wa Jalla? Maka Allah mengatakan kalau seandainya orang yang murtad ini meninggal dunia dan dia tidak sempat bertobat kembali kepada keislamannya, maka Allah menyatakan meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak bedanya dengan orang yang kafir, orang yang meninggal dunia dari antara orang-orang kafir. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan konsekuensi yang akan diterima oleh orang-orang yang murtad yang meninggalnya tidak bedanya dengan orang kafir, kata Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan yang pertama, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang kata Allah sebutkan, orang-orang yang seluruh amal solehnya digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh pahala-pahala amal-amal solehnya yang dia lakukan ketika dia menjadi seorang muslim, maka dihancurkan, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah musnahkan semua pahala dari amal-amal soleh yang pernah dilakukan, sebanyak apapun ketika dia menjadi seorang muslim. Kalau dia pernah banyak mengerjakan sholat, kalau seandainya orang yang murtad ini dulu pernah mengerjakan sholat yang begitu banyaknya, bersedekah yang banyak, dia qiyamul lail, dia menyambung tali silaturahim misalnya, dan banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ketika dia menjadi seorang muslim. Maka saat dia murtad, saat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkannya dari Islam, maka Allah nyatakan seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan konsekuensi yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang murtad dari agama Islam ini. Apakah dia menyatakan dirinya berpindah agama, atau dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla yang kita sebutkan ini? Maka yang kedua, Allah mengatakan wa ulaika ashabun nar, dan mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsekuensi yang akan diterima. Bahwa yang kedua, Allah menetapkan
bahwa orang yang keluar dari agama Islam ini, baik dia menyatakan dirinya keluar berpindah agama, atau dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah nyatakan kalau seandainya meninggal dunia dia tidak bertobat kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya memasukkan orang yang murtad dari agama Islam ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang-orang yang menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di antara mereka yang kemudian dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah masukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu. Namun bagaimana dengan nasib orang yang murtad keluar dari agama Islam ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara yang menyebabkan seorang itu murtad dari agama Islam, sebagaimana tema kita hari ini, adalah berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di antaranya yang tidak sedikit kaum muslimin berkontribusi dalam melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka turut mensupport acara-acara kesyirikan ini. Maka mereka terlibat langsung menyemarakan, bahkan melestarikan dan membudayakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Adalah di antaranya adalah acara yang kita kenal dengan acara larungan, acara labuhan, atau dalam istilah yang lain mungkin di tempat-tempat yang lain dengan disebut dengan sedekah bumi, sedekah laut dan sebagainya. Maka jelas acara-acara ini adalah acara yang mengandung atau berbau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya di dalamnya terdapat bentuk peribadatan yang diperuntukkan, yang diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang mereka menyerahkan ibadah di dalamnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara yang terdapat dalam acara ini adalah penyembelihan binatang. Penyembelihan binatang yang kemudian mereka sembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, yang mereka persembahkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, untuk tempat-tempat yang mereka keramatkan, yang mereka melakukan acara di dalamnya. Maka ini jelas perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Mungkin kita akan bertanya, apa kaitannya menyembelih binatang dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla? Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya adzabhu, menyembelih binatang dalam ajaran kita Islam ini bukan hanya sekadar sembelihan belaka, bukan hanya sekadar penyembelihan belaka yang kemudian tidak ada apa-apa setelah itu. Maka dalam Islam ini menyembelih binatang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak boleh orang itu menyembelih kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh orang itu menyembelih binatang kecuali mereka persembahkan dan mereka niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Mana dalil yang menunjukkan menyembelih adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Ya mungkin barangkali banyak kaum muslimin tidak mengetahui bahwasanya menyembelih adalah ibadah kepada Allah yang tidak boleh diperuntukkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperuntukkannya kepada selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan menyembelihlah kamu untuk Allah, untuk Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan ayat ini di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan mensejajarkan antara salat dengan menyembelih. Di mana Allah menyebutkan dalam ayat ini salat dan menyembelih yang kemudian Allah perintahkan agar setiap kita melakukannya, menyerahkannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salat dan menyembelihlah kalian, menyembelihlah kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, li rabbik, hanya untuk Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan bahwasanya salat ini menunjukkan salat dan menyembelih merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah perintahkan kedua perbuatan ini hanya diserahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am
ayat 162 dan 163, di mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang menggandengkan antara perintah salat dan perintah menyembelih hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Di mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dan menunjukkan kepada kita, bahkan Allah perintahkan kita untuk mengikrarkan diri kita bahwa semua ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka menyerahkannya untuk selain Allah Azza wa Jalla berarti perbuatan syirik. Berarti kesyirikan dilakukan seorang muslim terhadap Allah Azza wa Jalla. Berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "inna salati," sesungguhnya salatku, "wa nusuki," dan penyembelihanku, kata Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berikrar. Kata Allah, "Qul," katakanlah, "inna salati," sungguhnya salatku, "wa nusuki," dan penyembelihanku, kata Allah Subhanahu wa taala, "wa mahyaya wa mamati," bahkan hidup dan matiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah, "lillahi rabbil alamin," semata-mata semuanya hanya untuk Allah Rabb semesta alam ini. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan ibadah yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu adalah ibadah. Karena hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Karena salat kita adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menyembelihnya kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah melarang kita untuk menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua ibadah ini. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka jelas bahwasanya menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya banyak di antara atau sebagian kaum muslimin yang telah melakukan penyembelihan yang mereka persembahkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Seperti acara yang tadi kita sebut, acara larungan, labuhan, sedekah bumi, sedekah laut. Di mana mereka menyembelih binatang yang kemudian mereka persembahkan untuk tempat-tempat keramat tersebut. Mereka persembahkan untuk misalnya Ratu Pantai Selatan misalnya, agar tidak mendatangkan bencana kepada mereka. Dan ini kesyirikan yang kedua, yaitu meminta pertolongan, berdoa, meminta bantuan kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam mendatangkan hajat-hajat mereka, untuk memenuhi hajat-hajat mereka dan menjauhkan mereka dari berbagai malapetaka, musibah dan bencana yang pada hakikatnya semua yang dipinta itu tidak bisa mendatangkan dan mengabulkan permintaan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan yang kedua. Karena mereka melakukan acara tersebut yang di dalamnya adalah penyembelihan yang diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesyirikan yang kedua yang mereka lakukan adalah dengan keyakinan ketika mereka melakukan upacara tersebut, acara tersebut, ritual tersebut yang jelas-jelas perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka juga memiliki keyakinan dan harapan kalau mereka melakukan perbuatan itu, mereka akan mendapatkan keberkahan. Maka mereka akan menjadi makmur dengan sebab itu. Akan datang kemakmuran, keberkahan kepada mereka, mendatangkan rezeki yang banyak kepada mereka, dan juga menyebabkan mereka terhindarkan dari berbagai musibah, berbagai bencana yang mereka berharap kepada selain Allah Azza wa Jalla. Padahal hakikatnya tidak ada yang dapat mendatangkan memenuhi hajat kita. Tidak ada yang mendatangkan rezeki kepada kita, keberkahan dan kemakmuran dalam hidup kita. Dan padahal tidak ada yang bisa mendatangkan, menjauhkan kita dari berbagai bencana kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka meyakininya itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini jelas perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang jelas orang yang melakukannya, para ulama ijma, para ulama sepakat bahwa orang tersebut telah keluar dari agama Islam ini. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam perbuatan syirik kepada Allah dengan ancaman yang begitu beratnya, yang tidak beda dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Ancaman yang Allah berlaku pada orang-orang yang murtad dari agama Islam ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang menunjukkan bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang sangat begitu dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang melakukannya diberikan ancaman dan siksa yang begitu beratnya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh, kata Allah, sungguh Allah haramkan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah haramkan. Kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ancaman untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah, wa ma'wahun nar, dan tempat yang layak hanyalah neraka, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat ini, Allah mengatakan wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong yang dapat mengeluarkan orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan orang yang berbuat syirik, kalau seandainya dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesyirikannya, maka selama-lamanya tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun, hatta orang anak-anak yang soleh yang dia miliki, atau doa-doa Nabi, doa orang-orang yang soleh, maka tidak mampu mengeluarkan orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menunjukkan orang yang berbuat syirik bukan hanya keluar dari agama Islam, bukan hanya dia menjadi murtad dengan kesyirikannya, tapi Allah ancam dengan ancaman yang begitu beratnya. Allah haramkan masuk surga, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun menolongnya, mengeluarkannya dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita, menjadi renungan buat kita. Kalau ada di antara kita yang pernah berbuat syirik kepada Allah, maka hendaknya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jangan sampai menutup hidupnya sementara dia belum bertobat dari kesyirikannya, yang pastinya sebagaimana Allah menyebutkan konsekuensinya orang berbuat syirik kepada Allah, maka akan diharamkan surga untuknya dan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya. Mari kita ingatkan keluarga kita, famili kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, agar mereka meninggalkan kesyirikan, bertobat kepada Allah dari dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.